Helenisme adalah periode sejarah yang dimulai setelah kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi dan berakhir dengan penaklukan Romawi atas Mesir pada tahun 30 sebelum Masehi. Berikut adalah sejarah detail Helenisme. Pembentukan Kekaisaran Alexander Agung pada tahun 336 sampai 323 sebelum Masehi. Alexander Agung, Raja Makedonia, memulai serangkaian penaklukan yang membawanya dari Yunani dan Mesir hingga ke India. Dia mendirikan banyak kota baru, baik di antaranya dinamai menurut namanya, dan menyebarluaskan budaya Yunani di wilayah yang dia taklukkan. Pembagian Kekaisaran Alexander pada tahun 323 sampai 301 sebelum Masehi. Setelah kematian Alexander, jenderal-jenderalnya dikenal sebagai Diadochi memperebutkan kekuasaan. Kekaisaran Alexander dibagi menjadi beberapa kerajaan, termasuk Kerajaan Ptolemeik di Mesir, Kerajaan Seleukid di Asia, dan Kerajaan Antigoni di Makedonia. Periode Helenistik awal pada tahun 323 sampai 146 sebelum Masehi. Selama periode ini, budaya Yunani menyebar luas di wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander. Bahasa Yunani menjadi bahasa internasional dan seni, arsitektur, dan filsafat Yunani mempengaruhi budaya lokal. Pada saat yang sama, budaya lokal juga mempengaruhi budaya Yunani, menciptakan budaya Helenistik yang unik. Penaklukan Romawi pada tahun 146 sampai 30 sebelum Masehi. Romawi mulai menaklukkan wilayah Helenistik pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Mereka mengambil alih Makedonia pada tahun 146 sebelum Masehi dan kemudian wilayah lainnya. Mesir, kerajaan Helenistik terakhir, jatuh ke tangan Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Warisan Helenisme. Meskipun periode Helenistik berakhir dengan penaklukan Romawi, pengaruhnya berlanjut. Budaya Helenistik memengaruhi Romawi dan melalui mereka budaya Barat. Bahasa Yunani tetap menjadi bahasa ilmu, pengetahuan, dan literatur, dan seni, arsitektur, dan filsafat Yunani terus memengaruhi dunia hingga hari ini. Helenisme adalah periode sejarah yang dimulai dengan kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi dan berakhir dengan penaklukan Romawi atas Yunani pada tahun 31 sebelum Masehi. Selama periode ini, budaya Yunani kuno menyebar ke seluruh wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander.
mencakup wilayah dari Yunani dan Mesir hingga India. Helenisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk seni, arsitektur, bahasa, politik, dan filsafat. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Helenisme. Seni dan arsitektur. Seni Helenistik ditandai oleh realisme yang lebih besar dan detail yang lebih rumit dibandingkan dengan periode klasik sebelumnya. Arsitektur Helenistik juga mengalami perkembangan dengan peningkatan penggunaan elemen-elemen seperti kolom, lengkungan, dan kubah. Bahasa Yunani kuno. Bentuk bahasa Yunani yang digunakan selama periode Helenistik menjadi lingua franca di seluruh wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander. Ini memfasilitasi penyebaran budaya dan ide-ide Yunani. Politik Helenisme juga membawa perubahan politik. Monarki menjadi bentuk pemerintahan yang dominan, menggantikan polis atau kota negara yang menjadi ciri khas Yunani klasik. Filsafat Helenistik meliputi berbagai aliran pemikiran, termasuk Stoikisme, Epikureanisme, dan Skeptisisme. Filsafat ini berfokus pada etika dan bagaimana manusia harus hidup untuk mencapai kebahagiaan. Agama Helenisme juga memengaruhi agama. Dewa-dewa Yunani disinkretisasi dengan dewa-dewa lokal di berbagai wilayah, menghasilkan bentuk-bentuk ibadah yang baru dan unik. Helenisme memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan pendidikan di wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander Agung. Berikut adalah beberapa cara bagaimana Helenisme mempengaruhi pendidikan. Yang pertama, bahasa Yunani. Bahasa Yunani menjadi bahasa Franca di wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander. Ini berarti bahwa banyak orang belajar bahasa Yunani sebagai bahasa kedua yang memfasilitasi penyebaran ide dan pengetahuan. Yang kedua, pendirian institusi pendidikan. Selama periode Helenistik, banyak institusi pendidikan didirikan di seluruh wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander. Misalnya, museum dan perpustakaan Alexandria di Mesir yang menjadi pusat pengetahuan dan pembelajaran terkemuka di dunia ini. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Helenisme mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan dalam filsuf terkenal berasal dari periode Helenistik seperti Euclid, Archimedes, dan Eratosthenes. Mereka membuat kontribusi penting dalam bidang matematika, fisika, astronomi, dan filsafat. Penyebaran literatur Yunani. Literatur Yunani termasuk puisi, drama, dan prosa. Tersebar di luas selama periode Helenistik. Karya-karya ini menjadi bagian
penting dari kurikulum pendidikan di wilayah. Pengenalan filsafat Yunani. Filsafat Yunani termasuk pemikiran Plato dan Aristoteles. Juga tersebar luas selama periode Helenistik. Filsafat ini mempengaruhi cara berpikir dan belajar orang di wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander. Secara keseluruhan, Helenisme membentuk fondasi pendidikan dan ilmu pengetahuan di wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander, dan pengaruhnya budaya dapat dilihat hingga hari ini. Selama periode Helenistik, muncul beberapa aliran filsafat yang berpengaruh. Berikut ini adalah beberapa aliran filsafat yang muncul selama periode Helenistik. Yang pertama, Stoikisme. Stoikisme adalah aliran filsafat yang didirikan oleh Zeno dari Citium. Stoikisme menekankan pada etika, logika, dan fisika. Mereka berpendapat bahwa pada dicapai melalui penerimaan takdir dan hidup sesuai dengan alam. Epikureanisme. Epikureanisme didirikan oleh Epikuros. Aliran ini mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Mereka berpendapat bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui pencarian kesenangan yang sederhana dan hidup dalam keadaan damai. Yang berikut, skeptisisme. Skeptisisme adalah aliran filsafat yang menekankan keraguan dan ketidakpastian terhadap pengetahuan. Mereka berpendapat bahwa tidak ada kebenaran yang pasti dan bahwa manusia harus selalu mempertanyakan keyakinan dan pengetahuan mereka. Kyreneisme. Kyreneisme didirikan oleh Aristarchus dari Kyrene. Aliran ini menekankan pada kesenangan dan kepuasan pribadi sebagai tujuan hidup. Mereka berpendapat bahwa kebahagiaan terletak pada pencarian kesenangan sensorik dan menghindari penderitaan. Yang berikut, eklektisme. Eklektisisme adalah aliran filsafat yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai aliran filsafat yang ada. Para filsuf eklektis berusaha menggabungkan ide-ide terbaik dari berbagai aliran untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Setiap aliran filsafat ini memiliki pandangan dan pendekatan yang unik terhadap kehidupan dan pencarian kebahagiaan. Masing-masing aliran ini memberikan sumbangan penting bagi perkembangan pemikiran filsafat pada periode Helenistik. Filsafat Helenistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran Yahudi selama periode tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting tentang hubungan antara filsafat Helenistik dan pemikiran Yahudi. Sigretisme filsafat. Pada periode Helenistik terjadi upaya untuk menggabungkan elemen-elemen filsafat Yunani dengan pemikiran Yahudi. Beberapa filsuf Yahudi seperti Philo dari Alexandria mencoba menyatukan konsep-konsep filsafat Yunani, terutama Platonisme dan Stoikisme, dengan ajaran Yahudi. Mereka berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan moralitas melalui filsafat Yunani. Kedua, pengaruh Stoikisme.
Filsafat Stoikisme memiliki pengaruh yang kuat pada pemikiran Yahudi. Stoikisme menekankan etika, kebijaksanaan, dan penerimaan takdir. Beberapa konsep Stoik seperti konsep logos, firman, dan ide tentang kehidupan yang sesuai dengan alam memiliki kesamaan dengan konsep Yahudi tentang hukum Taurat dan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, pengaruh Platonisme. Platonisme juga memiliki pengaruh pada pemikiran Yahudi. Plato mengajarkan tentang dunia ide yang abstrak dan realitas yang lebih tinggi. Beberapa filsuf Yahudi menggunakan konsep Plato untuk menjelaskan hubungan antara dunia materi dan dunia rohani dalam konteks agama Yahudi. Ketiga, pemikiran elektis. Beberapa filsuf Yahudi pada periode Helenistik mengadopsi pendekatan elektis, yaitu menggabungkan elemen-elemen dari berbagai aliran filsafat Yunani. Mereka mencoba untuk memadukan konsep-konsep dari Stoikisme, Platonisme, dan aliran lain dengan ajaran Yahudi yang mencapai pemahaman yang lebih lengkap. Keempat, pengaruh pemikiran Yahudi pada filsafat. Pemikiran Yahudi juga mempengaruhi filsafat Helenistik dalam beberapa hal. Konsep Yahudi tentang monoteisme, hukum moral, dan keadilan berdampak pada pemikiran filsafat tentang etika dan filsafat politik pada periode tersebut. Perkembangan pemikiran Yahudi selama periode Helenistik mencerminkan upaya untuk menggabungkan elemen-elemen filsafat Yunani dengan ajaran dan tradisi Yahudi. Hal ini mencerminkan interaksi yang kompleks antara budaya dan pemikiran yang berbeda pada saat itu. Perkembangan agama Yahudi selama periode Helenistik dipengaruhi oleh budaya dan filsafat Yunani yang menyebar di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting tentang perkembangan agama Yahudi selama periode Helenistik. Budaya Yunani yang kuat mempengaruhi agama Yahudi. Banyak orang Yahudi yang terpapar dengan budaya Yunani, termasuk bahasa, seni, dan filsafat. Hal ini memicu proses sinkretisme, yaitu upaya untuk menggabungkan elemen-elemen budaya Yunani dengan agama Yahudi. Kedua, terjemahan Septuaginta. Salah satu dampak penting Helenisme terhadap agama Yahudi adalah terjemahan Septuaginta. Septuaginta adalah terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani kuno yang dibuat selama periode Helenistik. Terjemahan ini memungkinkan penyebaran agama Yahudi ke lingkungan berbahasa Yunani dan mempengaruhi perkembangan pemikiran Yahudi. Helenisasi elite Yahudi. Beberapa orang Yahudi, terutama di kalangan elit, mengadopsi budaya dan gaya hidup Yunani, menggunakan pemakaian Yunani, mengadopsi nama Yunani, dan mengikuti praktik-praktik budaya Yunani. Namun, ini juga memicu perpecahan di antara umat Yahudi, antara yang menganut tradisi Yahudi konservatif dan yang mengadopsi budaya Yunani.